Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materi kita pada video ini. Kita awali materi yang pertama pada video ini dengan membahas tentang peluang teknik membilang. Nah, gini ya, peluang teknik membilang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep peluang, kita sekarang akan belajar mencari nilai suatu peluang dari peristiwa yang akan terjadi. Gitu ya. Pertama, peluang teknik membilang. Seperti teknik membilang yang pernah kita bahas, teknik membilang itu kan ada 3, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Gitu kan? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, aturan perkalian. Oke, aturan perkalian. Jadi kita akan mencari nilai suatu peluang pada suatu masalah yang melibatkan aturan perkalian. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, contohnya seperti ini. Kalau di dalam suatu rumah makan, nah itu ya. Ini saya ambil dari contoh 321, 3.21, tetapi soalnya itu saya resume. Jadi nggak banyak-banyak, hanya sub-sub poinnya saja yang saya ambil ya. Pertama gini, ada suatu warung. Nah, di warung tersebut menjual suatu paket makanan, gitulah. Nah, satu paket makanan itu terdiri dari nasi, telur, kerupuk, dan minum. Oke. Nah, ada pilihan makanannya tuh, ada pilihan menunya tuh. Kalau nasi itu ada nasi putih, ada nasi kuning, nasi goreng. Telur itu ada telur dadar, telur ceplok, asin, dan telur rebus. Kalau kerupuk itu ada kerupuk ikan, kerupuk udang. Kalau minum itu ada air putih, kopi, susu, dan teh. Lupa kok nggak sama dengan yang di contoh 3.2.1. Ini hanya saya ambilkan sebagai contoh, toh kan nggak harus sama. Tetapi cara pengerjaannya, strateginya itu persis. Oke, pertanyaannya adalah berapakah peluang makanan pagi terdiri dari nasi putih, telur dadar, kerupuk, dan minum? Jadi sudah spesifik di sini. Dia akan yang ditanyakan adalah peluang makanan yang terdiri dari nasinya itu nasi putih, telurnya itu telur dadar. Nah, kalau kerupuk dia nggak spesifik, berarti terserah. Entah itu kerupuk ikan atau kerupuk udang. Begitu juga dengan minumnya. Minumnya nggak spesifik, berarti bisa air putih, kopi, susu, maupun teh. Itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapakah peluang makanan pagi terdiri ininya spesifik, yang ininya beragam atau bervariasi. Itu yang harus ditanyakan. Lalu menjawabnya seperti apa? Seperti yang kita tahu, peluang kejadian A, kalau memisalkan peristiwa makanan pagi terdiri dari nasi putih, telur dadar, kerupuk, dan minum itu adalah suatu peristiwa A, maka kita akan mencari peluang A, peluang kejadian A, itu sama halnya dengan banyak cara kejadian A dibagi dengan banyak cara atau banyaknya ruang sampel. Gitu kan? Oke, kita cari aja satu persatu. Yang pertama kita akan mencari yang namanya ruang sampel. Biasanya kan gitu. Kita akan cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Gimana kalau mencari ruang sampel? Ya namanya aturan perkalian kan. Nasinya ada berapa macam? Nasinya ada 3, ya sudah tulis 3. Telurnya ada berapa macam? Telurnya itu harus 4. Kerupuknya ada berapa macam? Kerupuknya ada 2. Minumnya ada berapa macam? Ada 4. Gitu ya. Berarti berapa ini? 3 kali 4 itu 12. 12 kali 8 berapa? Hitung aja sini sudah. 12 kali 8, 12 kali 8 16. Loh, 96. Gini ya. Udah sekali. Kemudian kita akan menghitung NA-nya sekarang. Kalau NS sudah kehitung, sekarang kita menghitung NA. Gimana cara menghitung NA? Sama aturan perkalian. Loh, Pak, dalam konsep ini, dalam contoh ini kan saya boleh tidak memesan kerupuk. Nah, kalian harus teliti tuh melihat soalnya. Dalam soal ini, secara tersirat dia itu harus memesan keseluruhan menu ini. Soalnya kan di sini sudah ada makanan, nasi, telur, kerupuk, minum. Itu sudah satu paket. Jadi harus dipilih salah satu. Ya, entah itu diminum atau dimakan atau enggak, ya sudah. Pokoknya harus memesan salah satu di semuanya masing-masing satu dari nasi, telur, kerupuk, dan minum. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kan tadi NA, cara mencari NA.
NA, banyaknya kejadian A yang tadi dari banyaknya kita bisa membeli nasi putih, telur dadar, kerupuk, dan minum. Gitu kan ya. Nah, nasi putih kan pasti cuma ada satu. Soalnya sudah spesifik nih. Nah, kalau telur dadar juga cuma ada satu. Kalau kerupuk kita punya dua pilihan. Makanya saya tulis di sini dua. Minum kita punya tuh 2, 3, 4. Kita punya 4 pilihan. Gitu ya. Ternyata NA 1 kali 1 kali 2 kali 4. 2 kali 4 8. Maka kalau misalnya yang ditanyakan adalah peluang, ya sudah. Peluang kejadian NA yaitu 8 dibagi dengan NS yaitu 96. Inilah yang dinamakan dengan peluang. Silahkan boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 8 kalau bisa, boleh. Jadi bentuk desimal pun boleh. Ya, itu tentang peluang suatu kejadian A yang menggunakan aturan perkalian. Oke ya, saya lanjutkan untuk peluang teknik membilang yang berikutnya, yaitu permutasi. Oke, permutasi. Nah, seperti ini. Gini ya. Nah, permutasi. Contoh soalnya seperti ini. Berapa peluang menyusun kata yang dibentuk dari kata pensil, PENSIL, dengan tempat pertama dan terakhir merupakan huruf hidup. Nah, seperti itu. Ini yang ditanyakan peluangnya. Peluang menyusul kata pensil dengan tempat pertama dan terakhir merupakan huruf hidup. Nah, terus gimana, Pak? Ya sama saja. Kalau misalnya kamu mau mencari NS, kalau rumus umumnya kan sama dengan yang pertama tadi, sama dengan yang ini. PA sama dengan NA dibagi NS. Sekarang kita langsung aja cari NS-nya berapa. NS-nya berapa? NS-nya otomatis karena kata pensil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Ada 6, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian mau menggunakan aturan perkalian. Mudah toh? NS-nya berapa? NS-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tempat. Yang pertama itu kan berarti bisa ditempati oleh ke-6-6-nya. Di sini bisa ditempati oleh ke-5-5-nya. Di sini 4, 3, 2, 1. Gitu kan? Ada berapa? Ada 6 faktorial. Ya kan? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 6 faktorial, atau kalau mau dihitung ada 720 cara. Loh Pak, kok mau menggunakan aturan perkalian lagi? Katanya tadi bukan aturan perkalian, katanya tadi permutasi. Oke, sama aja, kalian mau menggunakan permutasi juga boleh. Berarti gimana? Permutasi itu kan n faktorial, yaitu 6 faktorial, gitu kan? Itu 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi n min n faktorial dikurangi 6 dikurangi 6 berapa? Gini kan? Berarti 6 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 1, 6 faktorial sama dengan 720. Loh, sama saja. Kalian mau menggunakan aturan perkalian, kalian mau menggunakan cara permutasi, hasilnya sama coy. Ya, hasilnya sama sekali lagi. Bentar. Oke. Sekarang kita fokus untuk mencari NA-nya. Ya, NA-nya. NA-nya itu kan gini, tempat pertama dan terakhir merupakan huruf hidup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan? Pensil soalnya. Tempat pertama dan terakhir adalah huruf hidup. Huruf hidup pada kata pensil itu yang mana? E dan I. Kan gitu. Berarti huruf hidup ada di depan dan di belakang. Berarti bisa begini. Atau bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga seperti ini. Nah, gini. Ya enggak? Jadi bisa saja yang di depan itu E, yang di belakang I. Bisa saja yang di belakang I, yang di depan I, yang di belakang E. Sekarang kita tinggal menghitung ininya saja. Ada berapa banyak cara. Kalau misalnya huruf hidupnya sudah diambil, diletakkan di depan dan di belakang, sisa berapa huruf sekarang untuk ditata atau disusun? Huruf P 1, 2, 3, dan 4. Ya sudah, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya, yang di sini juga sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Apa yang membedakan atas dengan bawah? Kalau atas E-nya yang ada di depan, I-nya di belakang. Kalau yang bawah, I-nya yang ada di depan, E-nya yang ada di belakang. 4 kali 3 berapa? Atau 2 kali 3 dulu dah. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24, yang di sini juga 24. Sudah selesai. Jadi, ada berapa banyak cara huruf vokalnya atau huruf hidupnya ada di depan? Ya, ada 48 cara. Gitu ya. Loh Pak, itu pakai perkalian juga. Kalau pakai permutasi sama saja. Berapa banyak huruf yang harus disusun? Kan tinggal 4 toh, 4 faktorial karena E dan I itu sudah ada di depan. Ada berapa banyak tempat? 4 juga. Berarti 4 dikurangi 4 faktorial. Hasilnya 4 faktorial nanti, dan itu pasti akan setara dengan 24. Gitu ya. Oh. Bentar. Oke. Hasilnya 4 faktorial dan itu akan setara dengan 24. Sama halnya dengan yang ini. Maaf, yang ini maksud saya. Ini juga 4 faktorial kayak gitu ya. Nah, pasti akan setara dengan 4 faktorial yaitu 24. Tinggal dijumlah jadinya 48. Kembali kepada persoalannya yaitu mencari nilai peluangnya. Nilai peluang dari A. Nilai peluang dari A kan berarti NA dibagi dengan NS tuh. Nah, NA-nya yang mana? NA-nya yang 48. Dibagi dengan 720. Berapa 48 dibagi 720? Silahkan disederhanakan boleh. Berarti ini hasilnya. Ya sudah, ini peluangnya. Gampang ya, simpel sekali ya. Oke, saya lanjutkan ke peluang teknik membilang yang ketiga. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang aturan perkalian, kita juga sudah berbicara tentang permutasi. Sekarang kita akan berbicara tentang kombinasi. Contoh soalnya seperti apa, Pak? Ini Sandi memiliki 7 kelereng kuning. Nah, ini ya. Ini saya adaptasi dari contoh soal yang ke 3.26. Sandi memiliki 7 kelereng kuning dan 8 kelereng putih. Jadi ada 2 warna dalam satu kantong. Berarti itu dalam satu kantong diambil 5 kelereng sekaligus. Secara acak ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambil 3 buah diantaranya kuning adalah. Sudah, kita tetap prinsipnya itu P suatu kejadian A itu sama dengan NA dibagi NS. Intinya itu NA dibagi dengan NS. Intinya ini. Nah, intinya itu ini. Nah, terus bagaimana cara mencari NA dan bagaimana cara mencari NS? Kalau mau mencari NS dulu silakan, mencari NA dulu juga nggak masalah ya. Cara mencari NS-nya gimana? Ya sudah, berarti ada berapa banyak kelereng ini di dalam suatu kantong? Ada 15 kelereng. Kemudian mau diambil berapa? Mau diambil 5, Pak. Ya sudah. Mau diambil berapa? Mau diambil 3, sorry. Diambil 5 ya? Maaf, diambil 5. Diambil 5. Diambil 5 kelereng sekaligus. Nah, gini. Terus dikombinasikan kan, dari 15 kelereng diambil 5. Ya sudah, 15 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 10 faktorial. Kan gini tuh kalau pakai kombinasi. 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Nah, yang ini 5 itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang 10 faktorial tetap. 10 faktorial biar bisa dicoret gini, lebih gampang ya. Nah, setelah itu kalau sudah dicoret 5 dan 3 hasilnya 15 gitu kan. 4 ini dan 12 berarti di sini tinggal 3. 2 ini dengan 7 berarti itu 2 dengan 14 berarti 7. Berarti sisa berapa? Sisa 13 kali 7 kali 3. Berapa ini? Coba kalian hitung ya, 7 kali 3 kan 21 nih. 21 kali 13. 3, 6, 1, 2. Gini ya. Berarti ada 3, 7, 2. 2, 7, 3 ya. 2, 7, 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari NA-nya saja. NA-nya itu berapa? Coba, NA itu kan kejadian di mana peluang terambilnya 3 buah diantaranya itu berwarna kuning. Kan gitu toh? 3 buah diantaranya berwarna kuning. 3 buah diantaranya berwarna kuning, padahal yang berwarna kuning ada 7.
Maka 7 kombinasi berapa? Kombinasi 3. Loh, kan jadi ambil 5, Pak. Oke, berarti sisanya kan kurang 2 tuh yang diambil. Berarti 2 itu diambil dari kelereng putih. Kelereng putih ada berapa? Ada 8. Berarti 8 kombinasi 2. Itu untuk kejadian A ya. Banyak cara kejadian A. 7 kombinasi 3 dikalikan 8 kombinasi 2. Berapa ini? Ya sudah, 7 faktorial, 3 faktorial, kalikan 4 faktorial, dikali 8 faktorial, 2 faktorial, 6 faktorial. Tahu ya, 4 itu dari 7 kurangi 3, 6 itu dari 8 kurangi 2. Sudah, berarti di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 4 faktorial, gitu kan ya. Dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial bagi 2 kali 6 faktorial. 4 faktorialnya coret, 6 faktorialnya coret. Kemudian mana lagi 3 kali 2 dengan 6 dicoret. 2 ini dengan 4 bisa dicoret. Nah, gini ya. Jadi bisa dicoret. Selesai, tinggal berapa? 35 dikalikan 4 kali 7 28. Nah, gini, berapa ini 35 kali 28? Ada 980. Gitu ya. Oh, sebentar, coba lihat yang ini, yang di atas untuk mencari NS. Kan ini ada 7, ada 13, ada 3 dan ada 11. Di sini belum dikalikan dengan 11 ya. Dikalikan dengan 11, berarti ini harus dikalikan dengan 11. Berapa 273 dikalikan 11? 273 dikalikan 11. Coba kita cek. 3 kali 1, 7, 2, 3, 7, 2. Ditambah berarti 3, 0, 0, 3. 3003. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah PA, maka NA-nya adalah 980 dibagi dengan NS-nya. NS-nya berapa? 3003. Sudah, ini hasilnya. Ini adalah peluang suatu masalah yang melibatkan kombinasi. Saya kira nggak ada masalah ya. Itu untuk kombinasi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu peluang bersyarat. Nah, ini yang kalian tidak dapatkan di bangku SMA, jadi harus diperhatikan dengan baik. Peluang bersyarat. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pengantar. Sepertinya peluang bersyarat ini benar-benar asing, jadi harus saya kasih pengantar. Hubungan peluang biasa dengan peluang bersyarat. Sering dibahas itu peluang suatu kejadian A dari ruang sampel S. Kalau misalnya ditanya bagaimana nilai peluangnya, berarti kan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Gitu kan ya? Nah, yang ini nggak ada masalah dibagi kalian nih. Nah, sebenarnya yang seperti ini itu juga sama halnya dengan peluang bersyarat A jika diberikan S. Hanya kata-katanya saja yang sedikit berbeda. Soalnya S itu yang pasti terjadi, kan gitu, ruang sampelnya. Yang pasti terjadi itu ada di S. Tinggal di S itu anggota mana yang akan terjadi. Gitu kan? Salah satu anggota di S adalah A. Nah, makanya di sini kita menuliskan, kalau di penulisan peluang biasa, peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. Kalau dihubungkan dengan peluang bersyarat nih, kata-katanya jadi seperti ini. Peluang suatu kejadian A jika diberikan S. Nah, gini. Peluang kejadian A jika diberikan S. Jadi S itu pasti akan terjadi. Cuma anggotanya S itu ada banyak. Salah satunya adalah A. Rumusnya ya karena halnya itu sama, ya rumusnya sama, NA dibagi NS. Gini. Jadi ini hubungan antara peluang biasa dengan peluang bersyarat. Di peluang biasa kita melihat peluang suatu kejadian A dari ruang sampel S itu disimbolkan peluang A gitu saja. Kalau di peluang bersyarat, peluang A diberikan S. Simbolnya, caranya, rumusnya sama. Nah, coba begini nih. Saya kasih penjabaran. Nah, saya kasih penjabaran. NA itu kan sebenarnya sama halnya dengan A iris S. Ya nggak sih? Suatu himpunan diiriskan dengan semestanya, pasti hasilnya adalah irisan himpunan itu sendiri, yaitu A, kan gitu. Dibagi dengan NS. Nah, gini. Loh.
Ya. Nah, sekarang kedua ruas atau kedua sisi, entah itu pembilang maupun penyebut, sama-sama tak bagi. Tak bagi dengan apa, Pak? Dibagi dengan NS. Dibagi dengan NS, yang bawah juga dibagi dengan NS. Yang pertama, yang atas ya. Yang atas banyaknya A irisan S dibagi dengan banyaknya S. Maka hasilnya adalah peluang A iris S. Loh. Ya. Yang bawah NS banyaknya kejadian NS dibagi NS juga, berarti banyaknya kejadian S. Kayak gini ya. Yang ini adalah PA diberikan S. Ini namanya peluang bersyarat tuh, yang seperti ini ada thread gini, tegak, itu namanya peluang bersyarat. Jadi PA iris S dibagi dengan PS. Nah, maka dari itu muncullah definisi peluang bersyarat. Apa definisi peluang bersyarat? Peluang bersyarat, jika A dan B peristiwa dalam ruang sampel S, maka peluang bersyarat dari B diberikan A didefinisikan sebagai gini ya, peluang, ini sekali lagi bacanya, peluang peristiwa B diberikan A, atau peluang bersyarat dari B diberikan A, gitu ya. Sama dengan peluang dari A iris B dibagi dengan peluang dari A. Sama tapak dengan yang ini, Pak. Coba aja disamakan. A di depan, S itu di belakang. Yang jadi penyebut adalah peluang dari S. Yang bawah, kalau A-nya ada di belakang, berarti yang jadi penyebut adalah peluang dari A. Loh Pak, tapi ada yang nggak sama atasnya. Ini A-nya di depan, S-nya di belakang, jadinya A iris S. Yang ini B-nya di depan, A-nya di belakang, kok jadi A iris B? Harusnya kan B iris A, Pak. Misalnya. Loh, coba kalian ingat-ingat lagi. Ini kan konsep tentang irisan tuh. Kalau irisan, entah itu A iris B atau B iris A, itu kan sama saja. Ya, kan sama saja. Makanya tidak masalah meskipun di sini kalian menuliskan P peluang dari B irisan A atau peluang dari A irisan B sama saja. Karena irisan itu berlaku sama, bolak-balik. A iris B sama dengan B iris A. Gitu ya. Jadi ini definisi dari peluang bersyarat. Ada syaratnya nih. Syaratnya adalah peluang kejadian A itu ada di antara 0 dan 1. Kenapa? Kalau Pak, kan harusnya sama dengan Pak. Kan nilainya peluang itu kan boleh 0, artinya tidak terjadi. Bayangkan kalau penyebutnya itu 0. Ya, bagaimana kalau penyebutnya 0? Maka pembagiannya adalah tidak terdefinisi. Berapapun bilangan yang atas, kalau dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Makanya PA-nya itu harus ada di antara 0 dan 1. Gitu ya. Itu untuk definisi peluang 3.8. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan peluang bersyarat. Nah, perhitungan peluang bersyarat. Di sini kita kan dari sini nih. Sebenarnya balik lagi ke sini itu. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke NN-nya. Cuma saya turunkan aja. Yang ini tuh sebenarnya pengantar saja ya. Saya jelaskan saja. Awalnya kan kita punya gini. P. Kalau A iris B, Pak. A iris B gini ya. Biar kalian nggak asing. Kalau B iris A dengan A iris B itu jelas sesuatu yang berbeda. Maka di sini jadinya P A irisan B. Loh Pak, kok sama? Bukan B irisan A. Sekali lagi sama saja kalau tentang irisan. Ya. Kalau tentang irisan itu sama saja. Dibagi dengan berapa? Dengan yang diberikan atau yang di belakang. Berarti PB. Kan gini toh? Ya. Karena di sini kita berbicara tentang dalil. Dalil 3.6 perhitungan peluang bersyarat. Peluang dari A iris B itu kan adalah N A iris B. A iris B dibagi dengan NS. Kan gitu toh? Ya. Nah, selanjutnya peluang dari B itu kan NB dibagi dengan NS. Nah, gini kan?
Selanjutnya saya buat jadi perkalian. NA iris B dibagi dengan NS, saya kalikan dengan NS, dibalik ya, yang ini ke atas, dibagi dengan NB. Lo sama-sama ada NS, coret. Maka peluang A bersyarat B sama dengannya kurang ke atas ya, sama dengan NA iris B dibagi dengan NB. Makanya kalau di buku kalian akan dihadapkan pada dalil 3.6, peluang bersyarat A diberikan B adalah banyak anggota dari A irisan B dibagi dengan banyaknya anggota B. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya cara melakukan perhitungan peluang bersyarat. Terserah nanti kalau misalnya yang diketahui langsung nilai peluang, kalian bisa menggunakan definisi 38. Kalau yang diketahui adalah banyak anggota, kalian bisa menggunakan dalil 36. Sama-sama mencari peluang bersyarat suatu kejadian. Tapi ingat ya, perlu diperhatikan ya, yang di sini itu peluang bersyarat dari B diberikan dengan A. Kalau yang di sini peluang bersyarat A diberikan B. Berbeda loh ya. Hati-hati, kalau mau menyamakan ya sudah di sini gantian dengan B. PB bersyarat A boleh ya. Misalnya kalau di sini tak ganti PB bersyarat A, maka hasilnya adalah N A irisan B dibagi dengan N A. Nah, gini ya. Ini yang harus dihubungkan dengan ini. Tergantung yang diketahui di soal itu nilai peluangnya kah atau banyak anggotanya kah? Ya, sama aja nanti hasilnya pasti. Gitu ya. Itu untuk dalil 3.6 perhitungan peluang bersyarat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih. Kita masuk ke contoh. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, contohnya begini. Dua dadu. Nah, ini contoh dari peluang bersyarat. Dua dadu dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang terjadi adalah 6. Nah, ini sudah kita ketahui suatu kejadian yang terjadi lebih dulu, yaitu jumlah mata dadu yang terjadi itu adalah 6, pasti 6. Jadi 6 ini menjadi ruang sampel yang baru, istilahnya begitu. Maka hitung peluang bahwa salah satu mata dadu bernilai 2. Sekali lagi, salah satu mata dadu bernilai 2. Nah, kalau kita mau menggunakan jurus yang ini dengan memperhatikan banyak anggota, mari kita daftar dulu anggota kejadian A dan juga peristiwa B. Yang pertama kejadian A dulu. Misalkan A itu kejadian jumlah mata dadu 6. Nah, jumlahnya 6. Maka kejadian A itu anggotanya adalah 1 dengan 5. Jadi mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua itu 5. Kalau dijumlahkan 6, bisa jadi 2 dengan 4, bisa jadi 3 dengan 3, 4 dengan 2, ataupun 5 dengan 1. Loh Pak, bukannya 4 dengan 2 itu sudah ada, 2 dengan 4 berbeda. Kalau 2 dengan 4 artinya dadu yang pertama 2, dadu yang kedua adalah 4. Kalau 4 dengan 2, dadu yang pertama itu 4, dadu yang kedua itu 2. Gitu ya, jadi berbeda. Oke, saya lanjutkan. Berarti untuk kejadian A itu ada 5. Ada 5 kemungkinan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau mencari PA-nya, jadi menggunakan rumus yang definisi, boleh. Berarti kita mencari PA-nya. PA-nya adalah berapa? 5 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, jadinya ada 5, dibagi dengan peluang seluruh kejadian dari pelemparan 2 dadu. Ada 2 dadu nih, dilempar bersama-sama. NS-nya berapa? 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6. Dan seterusnya seperti itu. Berarti kan ada 36 kejadian. 1 bisa berpasangan dengan 6 angka atau 6 mata dadu dan seterusnya. Berarti peluang A itu ada 5/36. Gitu ya.
Selanjutnya kita akan berbicara tentang himpunan yang baru, yaitu himpunan kejadian B. Kejadian himpunan B itu apa? Peristiwa salah satu dadu bernilai 2. Nah, gini. Salah satu dadu bernilai 2. Maka B-nya itu isinya apa? Bisa jadi 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Loh Pak, ini kok 2 dengan 2 masuk? Peristiwa salah satu dadu bernilai 2. Salah satu dadu boleh salah duanya. Ya enggak? Pokoknya ada dadu yang bernilai 2, gitu aja. Ya. 1 bernilai 2. Oke, saya lanjutkan. 2 dengan 5, 2 dengan 6, 2 dengan 7. Oh, sorry, nggak ada 7 ya. Mata dadu itu cukup sampai 6. Selanjutnya masih ada 1 dengan 2. Berapa lagi? 2 dengan 2 sudah ada, berarti 3 dengan 2, 4 dengan 2. Saya terus lanjutkan di bawahnya, 5 dengan 2, 6 dengan 2. Nah, gini. Ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Tapi kita nggak berbicara tentang itu. Sekarang kita cari A irisan B-nya. Nah, A irisan B-nya. A irisan B-nya itu yang mana? Cari yang sama. 1 dengan 5. Oh, ini 2 dengan 4 ya. 2 dengan 4 ada. 2 dengan 4 ada. 4 dengan 2 ada ya, 4 dengan 2. 4 dengan 2. Nah, gini. Sudah? Maka kita sudah punya P A irisan B. Kalau dicari nilai peluangnya A irisan B gini, maka hasilnya adalah 2 dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian, yaitu 36. Ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari yang di sini kan hitung peluang bahwa salah satu mata dadu bernilai 2. Berarti yang ditanyakan adalah P peluang mata dadu, salah satu mata dadu bernilai 2 jika mata dadu yang terjadi adalah 6. Mata dadu yang terjadi adalah 6 itu kan A ya, kejadian A. Jadi begitu. Tinggal masukkan rumus saja udah. Kalau kita pakai definisi berarti PA irisan B dibagi PA. Ya benar. PA irisan B dibagi dengan PA. Nah, gini. Berapa ini? PA irisan B. PA irisan B. Oh, 2/36. 2/36 dibagi dengan PA. PA-nya 5/36. 5/36. Coret-coret, berarti hasilnya adalah 2/5. Mudah sekali ya. Itu kalau misalnya kalian menggunakan cara definisi. Pak, saya mau pakai cara yang ini nih. Nih, yang ini PB irisan A tapi yang pakai anggota. Bisa enggak? PB irisan A. Jadi konsep bersyarat itu ya, dimisalkan kejadian A, jumlah mata dadu yang terjadi adalah 6, itu kejadian yang lebih dulu terjadi. Yang ini, jika jumlah mata dadu yang terjadi adalah 6, itu diandaikan kejadian yang terlebih dahulu terjadi sebelum kejadian berikutnya. Jadi kejadian A itu lebih dulu terjadi, baru kita akan menghitung kejadian B yang terjadi setelah kejadian A. Makanya bahasanya itu di definisi peluang bersyarat dari B diberikan A. Jadi yang A itu terjadi terlebih dahulu, baru kita mencari peluang peristiwa dari B. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya mau menggunakan rumus yang ini, NA iris B, NA iris B, NA iris B. Wah, ini kan 2, straight 2. NA-nya tuh 2, 3, 4, 5, 5. Selesai, langsung ketemu. Kan gitu, ya. Sama aja tuh. Yang ini 2/5, yang ini 2/5. Jadi seperti itu peluang bersyarat. Sekali lagi, kalau misalnya ada peluang bersyarat seperti ini, maksudnya adalah peristiwa A itu terjadi lebih dulu. Kemudian yang ditanyakan adalah peristiwa B. Ya. Sama aja dengan contoh 3.2.7. 2 dadu dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang terjadi adalah 6. Nah, ini kan sudah berarti. Ini kan sebagai premis awal. Jadi sudah terjadi, maka ini
jumlah mata dadu yang terjadi adalah 6, jadikan ini sebagai himpunan yang terjadi pertama kali. Kalau dalam rumus ini berarti ya A terjadi pertama kali. Makanya di sini tak tulis A. Oke. Kemudian maka hitung peluang bahwa salah satu mata dadu bernilai 2. Nah, baru itu yang dicari atau yang ditanyakan setelah kejadian pertama terjadi. Ya sudah, jadikan sebagai B. Peristiwa salah satu mata dadu bernilai 2. Sudah, tulislah. Kayak gitu ya. Pokoknya kalian dalam melakukan perhitungan peluang bersyarat tahu mana yang B, mana yang A, selesai. Gitu ya. Mana kejadian yang terjadi terlebih dahulu, mana kejadian yang terjadi setelahnya, insya Allah bisa. Gitu ya. Itu untuk contoh peluang bersyarat. Oke, selanjutnya ada dalil 3.7. Kalian bisa menyimak juga di buku, benar apa enggak yang saya tuliskan ya. Di dalil ke 3.7 itu ada tulisan seperti ini dalilnya. A irisan B sama dengan PB kali P, gini ya, kali P A bersyarat B. Gini ya, yang namanya dalil itu setara dengan teorema, jadi harus kita buktikan. Bukti. Sebenarnya kalau buktinya ini cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan definisi, selesai. PA bersyarat B. Nah, kayak gini. Itu kan sama dengan P A irisan B dibagi dengan PB. Nah, gini kan. Pokoknya yang belakang taruh di bawah kan gitu. Ini dari apa? Dari definisi peluang bersyarat. Dari definisi peluang bersyarat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal melakukan penyilangan saja. PB-nya ada di mana, PAB-nya ada di mana. PB kali PA bersyarat atau diberikan B. Yang di sini tinggal PA irisan B. Loh, sama kan? Yang ini dengan yang ini. Ya sudah, selesai, terbukti. Itu saja sebenarnya dalil 3.7 ini. Tetapi kenapa saya bahas? Karena nantinya ini juga bisa dilakukan pengembangan. Apakah peluang bersyarat itu hanya untuk 2 kejadian saja? Tidak. Bisa untuk 3, bisa untuk 4. Saya kasih contoh yang 3 peristiwa. Kalau 3 peristiwa kan berarti ada gini. Peluang A1 iris A2. Jadi yang di sini ya, kita kita mengacu pada rumus ini. Perkalian peluang bersyarat PA irisan B. Bagaimana kalau ada 3? Jadi seperti ini. Peluang A1 irisan A2 irisan A3 gitu ya. Nah, sekarang kita andaikan yang namanya irisan itu kan sama toh, dibolak-balik. Jadi di sini tak ganti A2 iris A1. Loh. Ingat ya, yang namanya irisan dibolak-balik itu sama. A1 iris A2, A2 iris A1, A1 A2 A3 diiris secara bergantian, atau A2 dulu diiris A1 baru diiris A3, sama saja. Sama halnya dengan dikali itu loh. 3 dikalikan 5 kalikan 4 dengan 4 kali 3 kali 5, 4 kali 5 kali 3 sama saja. Gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan kayak gini pun nggak masalah. Sekarang gini aja, di sini P A pangkat 3 irisan, yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu juga sama saja. Yang ini tak anggap satu kesatuan, gini ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah peluang kejadian A3 diiris dengan A2 iris A1. Nah, baru yang di sini, dari sini ke bawah itu kita menggunakan dalil 3.7 yang sudah kita buktikan di awal. Peluang kejadian A iris B. Anggap A-nya itu A3, B-nya itu A2 iris A1. Maka yang terjadi adalah PB. Oh, berarti P A2 iris A1. Kan gitu. P, tulis P, buka kurung A. A-nya itu yang depan. Oh, berarti A3. Oke, diberikan B. B-nya yang belakang. Oke, berarti A2 iris A1. Iris A1. Sudah selesai, ditutup. Sudah ya. Sekarang ini kita jabarkan lagi. Ini kan peluang A2 iris A1 kan sama toh? Peluang A iris B. Yang di depan adalah A, yang ini A, yang ini A2, yang B itu A1.
A1. Kalau di sini PB berarti yang belakang, berarti PA1 kan gitu. Kemudian PA iris B, PA bersyarat atau diberikan B, berarti P, A-nya itu yang depan berarti A2 bersyarat B, B-nya itu yang belakang. Yang belakang mana? Berarti A1. A1 dikali ya. Yang ini tetap ditulis P A3 bersyarat A2 iris A1 kan boleh tak tulis A1 iris A2 tuh. Sama saja kan? Irisan, ingat. Sudah. Jadi ini adalah pengembangan dalil 3.7 tetapi untuk 3 peristiwa. Ya. Peluang A1 iris A2 iris A3 itu sama dengan peluang A1 dikalikan peluang A2 bersyarat atau diberikan A1 dikalikan peluang A3 diberikan A1 iris A2. Yang seperti ini nggak usah dijabarkan lagi, nggak bisa kan dijabarkan lagi ya. Oke, itu untuk 3 peristiwa. Nanti kalian bisa menjabarkan 4 peristiwa, 5 peristiwa, hingga M buah peristiwa seperti yang ada di buku, gitu ya. Mudah kok caranya, tinggal melihat yang mana ada di depan, mana ada di belakang, gitu saja. Nantinya kalau misalkan, saya tutup dulu, kalau misalkan nih, nanti kalian cari 4 peristiwa berapa, terus dicari polanya. Oh, kalau M peristiwa berarti berapa ya, gitu. Nanti dari pola-pola yang sudah kamu temukan, baru kamu bisa nyimpulkan nanti. Oh, ternyata kalau ada M peristiwa atau misalnya gini, A1 iris A2 iris dan seterusnya sampai diiris dengan AM. Nah, misalnya kayak gini. Berapa nih? Kayak gitu. Nanti kamu akan bisa menyimpulkan bahwasanya dengan menggunakan dalil 3.7 yang dikembangkan, hasilnya adalah PA1 dikalikan dengan PA2 diberikan A1 dikalikan PA3 diberikan A1 iris A2. Oke, tutup kurung. Dan seterusnya dikalikan seterusnya sampai dikalikan dengan PAM diberikan A1 iris A2 iris A3 dan seterusnya sampai AM-1. Nah, begini. Makanya untuk menentukan rumus M peristiwa ini coba kalian tentukan dulu bagaimana kalau ada 4 peristiwa. Ya, yang ini perlu kalian jabarkan terlebih dahulu. Kalau ada 4 peristiwa rumusnya jadi gimana ya, Pak? Nah, gitu ya. Itu untuk latihan kalian. Pokoknya caranya yang 3 peristiwa kan sudah saya berikan kayak gini. Coba cari 4 peristiwa. Seperti apa jadinya? Nanti kalian bedakan tuh. Kalian samakan, kalian bedakan, kalian kategorisasi, kalian klasifikasi perbedaan rumus yang 4 peristiwa dengan 3 peristiwa. Ketemu polanya, nanti pasti bisa melihat. Oh, ternyata rumusnya Pak Anas ini dari pola yang ini yang dari pola yang mana, kayak gitu. Ya. Jadi tugas kalian silahkan dikembangkan untuk yang 4 peristiwa. Ya, ada di buku hasil akhirnya, tetapi harus ada langkah-langkahnya seperti ini. Gitu ya. Itu untuk dalil 3.7. Sekarang saya akan lanjutkan ke contoh soal. Contoh 3.2. Berapa itu? 8. 3.28. Jadi begini. Suatu kotak berisi 10 lampu dengan 4 lampu diantaranya mati. Jadi ada 10 lampu, 4 diantaranya mati. Berarti ada 6 yang hidup. Jika diambil 3 lampu sekaligus secara acak nih. Nah, jika diambil 3 lampu sekaligus secara acak, peluang ketiga lampu masih hidup adalah kayak gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa membuat permisalan himpunan A itu adalah peristiwa, peristiwa 3 lampu yang terambil masih hidup. Masih hidup. Nah, gini.
Selalu ya kalau kalian melakukan jawaban, definisikan dulu A itu apa. Kalau misalnya kalian menggunakan himpunan A, gitu ya. Kemudian berapa? Nah ini, jika diambil 3 lampu sekaligus secara acak. Nah, kata-kata diambil 3 lampu sekaligus secara acak, ini kan sama halnya dengan mengambil satu-satu, mengambil satu, kemudian mengambil lagi satu, kemudian mengambil satu, dengan catatan tidak dikembalikan. Gitu kan? Misalnya nih ada 10 lampu, saya ambil satu. Dah, dicatat lampunya hidup apa enggak? Dicatat lampunya hidup apa enggak. Kemudian saya ambil satu lagi. Dicatat. Lampunya masih hidup apa enggak? Kemudian saya ambil satu lagi, dicatat lagi. Nah, kayak gitu itu sama dengan mengambil 3 lampu sekaligus secara acak. Sama halnya dengan mengambil satu persatu lampu sebanyak 3 kali tanpa pengembalian. Gitu ya. Jadi dalam hal ini peluang terambil lampu pertama hidup gini, peluang terambil lampu pertama hidup itu adalah lampu yang hidup ada 6 ya enggak? 6 dari 10 lampu. Jadi lampu pertama hidup adalah N suatu peristiwa, kejadian atau N banyaknya lampu hidup dibagi dengan banyaknya seluruh lampu, yaitu 6/10. Kalau lampu kedua yang hidup berarti berapa? Bukan 6 lagi, karena salah satunya tadi kan sudah diambil pada pengambilan pertama. Berarti di sini tinggal ada 5. 5 dari berapa? Dari 10? Bukan, dari 9. Kenapa kok dari 9? Kan sudah diambil satu tadi dan tidak dikembalikan. Dan yang ketiga, berarti sisa berapa? 4 dibagi dengan 8. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah peluang kejadian A, yang terjadi adalah peluang ketiganya, PA dikalikan dengan yang ini yang hidup pertama kali 6/10 dikalikan ini gitu ya. Jadi 6/10 dikalikan dengan 5/9 dikalikan dengan 4/8. Nah gini, hasilnya berapa? Coba kalian coret-coret, ini tinggal 2, ini 3, ini 2, ini habis, 2-nya itu dicoret dengan ini, 4 sama 8 ini 2, 2 sama 3, oh berarti 1/6 kan gitu ya. Maaf, pulpennya agak macet. 6. Nah gini, sudah, itu caranya. Pak, apakah hanya menggunakan cara ini? Kan bisa menggunakan cara seperti perkalian atau kombinasi, bisa. Di buku itu kalian bisa melihat di halaman 66 ada beberapa banyak cara dalam menyelesaikan contoh 3.2.8. Pada contoh ini saya hanya menggunakan satu cara, tapi kalian bisa menggunakan cara-cara yang lain ya. Nah, cara ini saya hanya gunakan untuk menjelaskan tentang peluang bersyarat tadi. Kalau seperti ini kan sudah jelas mana yang terjadi lebih dahulu. Lampu pertama hidup, yang ini yang terjadi terlebih dahulu, PA1 gitu kan. Seperti ini loh. Ini itu penerapan dari dalil 3.7. Nah, kok bisa ini? Dalil 3.7 itu kan gini bilangnya. Peluang dari A irisan B adalah peluang dari B dikali dengan peluang dari A jika B itu sudah terjadi, gitu kan? Sama dengan yang ini. Ini kan sama dengan gini toh, BA karena ada kejadian, karena ada 3 kejadian, maka yang pertama adalah peluang kejadian ini, gitu ya. Peluang kejadian ini, anggaplah yang ini tuh saya misalkan C. Yang ini D, yang ini E, gitu ya. Yang ini D, yang ini E. Nah,
Kalau di sini di definisi ini adalah peluang kejadian A irisan B adalah peluang B dikalikan peluang A irisan B. Sama sebenarnya ini itu adalah peluang A irisan B kalau menggunakan definisi yang ini. Ya, kalau menggunakan definisi yang ini loh ya. Kalau kita hanya yang A-nya di sini diabaikan dulu ya. Anggap C-nya itu ini, D-nya itu ini, E-nya itu ini. Maka di sini itu yang ini saya tuliskan di sini itu adalah peluang dari yang ini C ya, yang ini kejadian C. Peluang pengambilan lampu pertama dan itu hidup. Kok peluang sih? Kejadian pengambilan lampu pertama dan itu hidup. Kejadian ya, kan C, bukan peluang. Maka ini itu yang di bawah 5/9 itu adalah peluang dari, ingat ya, peluang dari D diberikan C. Kok bisa Pak? Iya, C-nya itu sudah terjadi terlebih dahulu. Kan sudah dilakukan pengambilan pertama. Yang ini itu kan peluang dari C. Ya, yang ini kan peluang dari C. 6/10 itu peluang. Kalau lampu pertama hidup itu kejadian. Kalau angka ini adalah peluang, gitu ya. Nah, ini sudah diambil satu lampu dan itu hidup. Maka ini adalah peluang kejadian C 6/10. Kemudian dilakukan lagi pengambilan kedua. Kan pengambilan kedua itu dilakukan ketika pengambilan pertama telah selesai dilakukan. Maka bisa dianalogikan sebagai peluang kejadian D diberikan C, artinya peluang kejadian D jika kejadian C sudah terjadi lebih dulu. Gitu ya, peluang kejadian C sudah terjadi lebih dahulu. Maka artinya kalau misalnya hanya ada dua pengambilan dua lampu, ya, kalau ada pengambilan dua lampu, ya sudah PC. Kalau hanya ya, ini saya tulis kalau hanya dua lampu, maka peluang terambil dua lampu itu adalah apa itu namanya hidup semua. Berarti peluang dari C irisan D berapa? PC dikalikan dengan PD irisan C. Gini ya. Coba dilihat. Oh, kebalik, sorry. Yang ini D irisan C gini. Nah, PD irisan C gini ya, soalnya yang kita cari adalah yang pertama hidup, kita simbolkan dengan C. Berarti di sini D irisan C, coba kalian lihat dengan samakan dengan dalil 3.7. A irisan B, maka sama dengan PB yang belakang dulu dikalikan dengan A iris, A bersyarat B. Kalau yang ini P D irisan C, maka PC yang belakang dikalikan dengan P D irisan bersyarat C. Kayak gitu ya. Kalau hanya dua lampu. Kalau tiga lampu seperti apa? PA gitu kan. Saya tadi di sini saya tuliskan peristiwa tiga lampu terambil itu PA. Tetapi boleh saya menuliskannya itu sebagai P dari C irisan D irisan E dengan mempertimbangkan CDE ini. Boleh juga saya menuliskan E irisan D irisan C, kan sama saja sebenarnya, ya enggak? Nah, saya lanjutkan. Yang ini itu hanya P kalau dua lampu kan gitu ya, peluang dari D irisan C, artinya peluang terambil dua lampu dan itu hidup semua, artinya PC dikalikan PD bersyarat C. 6/10 dikalikan 5/9. Kalau ada 3 ya sudah dikalikan dengan selanjutnya yaitu 4/8. Bisa ya? Jadi PA1 dikali PA2 iris A1, yang ini itu adalah P peluang kejadian E setelah kejadian C dan kejadian D itu telah dilakukan atau telah terjadi.
Ya, jadi yang 6/10 itu adalah peluang dari C. Yang 5/9 itu adalah peluang dari D diberikan C. Oke. Yang 4/8 adalah peluang dari E jika dua kejadian sebelumnya telah terjadi. Apa dua kejadian sebelumnya? C dan E itu loh. C irisan D. Ya, kalian bisa melihat sudah disamakan dengan yang ini. Loh, ini kan sama dengan yang ini. Ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Gitu kan? Hanya hurufnya saja yang tak ganti variabel. A1 itu pakai C, A2 pakai D, A3 pakai E. Contohnya seperti itu. Kenapa kok saya menggunakan cara yang ini? Gitu loh. Jadi kalian harus paham ya, lampu pertama hidup itu PC. Lampu kedua, oh berarti sudah ada pengambilan pertama. Berarti PD bersyarat atau diberikan C. Ketiga, oh berarti PE, kalau ini kejadian E ya, PE bersyarat C irisan D. Artinya kejadian C dan D itu sudah terjadi terlebih dahulu. Ya sudah, tinggal mengkalikan saja PC-nya berapa, PD bersyarat C berapa, dikalikan PE bersyarat C irisan D. Sama kan dengan ini? Makanya contoh 3.28 yang ini itu penerapan dari dalil 3.27. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/6. Gitu ya? Oke, mungkin itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Silahkan catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kemudian kita diskusikan pada saat waktu diskusi berlangsung. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Egi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.